Wijaya, Girgi, ya, Gatot Sugiarto. Jadi hadirin semua ya, 15 orang teman-teman pertemuan sebelumnya. Sebelum kita lanjut pada pelajaran hari ini, Ibu mau tanya-tanya kalian dulu dengan pertanyaan terkait materi pada minggu yang lalu. Masih ingat apa materi kita minggu lalu tentang? Tentang listrik statis, tepatnya muatan listrik statis. Nah, sekarang yang pertama pertanyaannya, apa itu listrik statis? Ilmi. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau dalam keadaan diam. Ya betul ya. Jadi listrik statis artinya listrik yang tidak mengalir atau dalam keadaan diam. Ciri khas dari listrik statis adalah adanya muatan listrik. Coba Vidya, muatan apa saja yang ada pada listrik statis? Ya, muatan negatif dan muatan positif. Nah, sekarang muatan apa yang bisa berpindah? Iqbal, muatan positif atau muatan negatif? Yang bisa berpindah muatan negatif. Oke, besar suaranya ya. Nah, kemudian apa contoh gejala listrik statis dalam skala besar biasa terjadi kalau hujan? Apa nak? Besar suara? Petir. Ya betul, petir ya. Kalau dalam skala kecil, coba Nadia. Dalam skala kecil apa Nadia? Apa maksudnya Nadia? Contohnya apa? Kalau dalam skala kecil? Saat kita membawa terus diapakan? Gimana gunakan kertasnya? Tertarik ya? Iya. Contoh lainnya gejala listrik statis dalam skala kecil. Televisi, bagaimana dengan televisi? Buka masternya. Ada apa dengan televisi? Kalau dimatikan bagaimana? Ada apa? Harus dipegang? Ada apa juga? Hah? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Kalau kita pegang televisi, kalau dimatikan? Menyengat. Apa itu yang membuat menyengat? Apa namanya itu? Listrik? Susah-susah suaramu. Oke, yang terakhir. Ya. Yang bisa menjawab ini nilainya plus. Apa saja interaksi yang terjadi pada muatan listrik statis? Oke, ya, Interaksi tarik menarik dan interaksi tolak menolak. oke, jadi bagus ya. Interaksi tarik menarik dan interaksi tolak menolak. Tambahan satu pertanyaan lagi, plus juga. Apa yang tarik menarik, apa yang tolak menolak? Yang tarik menarik itu ketika muatan positif bertemu dengan muatan negatif. Yang tolak menolak ketika positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif. Oke, luar biasa, bagus ya. Berarti semuanya masih ingat dengan pelajaran yang lalu. Ini terkait dengan pelajaran kita hari ini ya, Nah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hukum kolom ya. Kita akan belajar tentang hukum kolom ya. Jadi nanti melalui proses pembelajaran kalian akan tahu apa itu hukum kolom, bagaimana rumusnya, apa contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus apa manfaatnya kita belajar ini nak? Ya, manfaat dari kita belajar hukum kolom ini tadi ada yang menyebutkan salah satu contoh gejala listrik statis dalam skala besar apa? Petir. Semua pernah lihat petir? Pernah dikena petir? Pernah lihat orang terkena petir? Belum pernah. Tapi pernah dengar berita orang kena petir? Apa yang terjadi dengan orang itu? Mati ya? Jadi resiko terbesar terkena petir adalah bisa mati. Resiko terkecilnya adalah seperti orang kena luka bakar, melepuh ya. Ada berita terakhir ini saya baca lewat Facebook, ada anak kecil umur kelas 4 SD itu meninggal
gara-gara kena petir. Padahal dia tidak di dalam rumah, tidak di luar rumah, dia di dalam rumah lagi main HP. Nah, petir, dia kena petir, meninggal di tempat. Ya, jadi petir itu bahaya. Nah. Kenapa bisa bahaya? Karena muatan listriknya sangat besar, ya. Muatan listrik dari petir itu sangat besar. Jadi manfaatnya kita belajar hukum ini, nah, salah satunya adalah kita bisa menghindari bahaya dari petir. Jadi ada alat yang diciptakan untuk menghindari petir, namanya alat penangkal petir. Pakai prinsip hukum
cari saja di bawahnya. Nanti kalau mau sih, ayo kan? Nah sekarang udah dibuka, buka dulu LKPD-nya. Oke, buka LKPD-nya sudah. Nah, yang pertama kalian lakukan adalah tulis nama dan kelompok dan nama-nama anggotanya. Kegiatan pertama kita adalah studi literasi, ya, studi literasi. Jadi ini di angka kerja ada di nomor 1. Coba buka LKPD-nya bagian ini. Sudah dibuka. Ini nah, buka yang mana? LKPD-nya yang begini, yang nomor 1. Sekarang yang kalian lakukan adalah studi literasi. Apa yang mau dicari di studi literasinya? Silahkan baca soalnya nomor 1. Apa yang dicari di situ? Ya, kita tahu nih apa yang kita cari. Jadi coba lihat nomor 1, apa yang kita cari? Apa yang dicari? Coba baca Iqbal. Yang nomor 1 tadi studi literasi. Siswa, ya, kemudian menemukan apa yang dicari? Bunyi hukum kolom dan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom. Ya, silakan dilakukan sekarang. Kasih waktu 5 menit ya. 5 menit mencari jawaban dari nomor 1. Silakan. Jadi baca buku siswanya halaman 168. Halaman 168 ya. Satu dan 8. Baca juga bang kerjanya. Ya. 1 dan 8. Lihat. Jadi kita cari hubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya. Sudah dapat? Ini bukunya di mana? Halaman 168. Jangan kita baca ada di situ. Ini dibaca. Namanya studi literasi. Baca kita bukan sih itu yang di atas KPD mereka. Nah, karena lima halamannya di sini kita tulis saja di belakang. Satu orang tulis di sini. Sudah dapat? Dapat tulis? Belum? Jadi nanti di sini nah. Satu nanti asal kita nanti membaca pasti kita dapat. Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat bunyi hukum kolom? Dapat bunyinya? Jangan terpatok dengan buku siswa
Gaya tarik menarik atau tolak Yang menolak. lain dengar. Yang lain dengar. Oke. Gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Oke. Yang lain ada yang beda? Ada yang beda? Ya, karena ini rumusan bunyi hukum ya, pasti sama semua bunyinya hukum kolom. Sekarang yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom. Lesti Nuresha, kalau kamu bicara Lesti, kasih saya suara. Yang lain dengar. Ya, yang pertama, yang kedua. Oke, coba buka dengar suaranya yang lebih besar. Hendra Wijaya tidak pernah bersuara, masih bisa suaranya Hendra. Yang tadi dibaca tulisannya dibaca, jangan diam. Bisa suara tak? Baca judulnya di atas. Supaya besar suaranya kalau bermain, kalau belajar ini suaranya. Nah, apa yang pertama? Itu ya, tulis namanya. Ya.
F ini berbanding lurus dengan UI, berbanding terbalik dengan F. Paham nih? Jadi yang dimaksud berbanding lurus dengan berbanding terbalik. Misalnya begini, A sama dengan B per C. A berbanding lurus dengan B. A berbanding terbalik dengan C. Pahami dulu itu apa yang dimaksud dengan berbanding lurus dan apa yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Oke, lanjut, perhatikan kembali. Nah, tadi dapat juga ini di bahan ajarnya. Ini rumusnya gaya kolom. Jadi ini rumusnya gaya kolom. F ini gaya kolom. Bisa tarik menarik dan bisa K apa tadi kan? Konstanta pembanding. Konstanta pembanding itu nilainya sudah ada, tidak berubah-berubah. Nilainya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Jadi K itu nilainya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Nilainya sudah tertetapkan. Sama dengan gravitasi bumi. Ada ketetapannya dong. Berapa nilainya gravitasi bumi? Ada ingat? Nilainya gravitasi bumi adalah 10. Ya. Nah, sama dengan ini konstanta pembanding nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9. Tidak berubah-berubah ini. Ya. Kemudian Q1, Q2 artinya muatan pertama dan muatan kedua. Misalnya ada dua benda begini, benda A dan benda B. Berarti ini Q1, ini Q2. Sekarang ada R. R itu jarak. Jarak artinya berarti R. Tapi karena rumusnya kuadrat, berarti harus dipangkat 2. Jadi kalau misalnya di sini 2 jaraknya, berarti kalau masuk di rumus harus 2 pangkat 2.
Berarti kalau di kuadrat dipangkat 2. Sekarang caranya kali dulu 9 kali 2 kali 6 berapa? 18 kali 6 6 kali 8 48 1 kali 6 tambah 4 100 adalah ini dapat 108 kali 10 pangkat berapa? Perhatikan Ki, ini 9. Kalau perkalian ini pangkatnya tidak dikali tapi ditambah. Minus 6 ditambah minus 4 berapa? Matematikanya makin matematikamu. Minus 6 ditambah minus 4 minus 10. Nah, minus 10 nih. Sekarang ada 9 dikali 9 berarti ditambah 9. Berapa mana ini? Nah, tinggal min 1. Berarti 108 kali 10 pangkat min 1. Nah, per. Ini lagi ya. 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Caranya 6 kali 6 kuadrat berapa? 6 kali 6 30 kali. Sekarang kalau pangkat di akar bagaimana caranya? Dikali kedua. Minus 2 kali 2 minus 4 kali 10 pangkat minus 4. Sekarang nah, bagaimana caranya kerja ini? Ini dibagi 108 bagi 30. Nah, pelajaran matematika ini kali berapa? Kira-kira kalau kali 2 dapat kali 3 kali 36 langsung nih 108. Nanti berarti pi 3. Ini dapat pi kali 10 pangkat berapa nih? Lihat sini, minus 1 dibagi minus 4. Dia pakai nih. Hah? Ini naik ditambah minus 1 ditambah 4. Berapa? Kan naik. Nah, kalau naik itu minus menjadi plus. 3 menjadi 3. Jadi jawabannya 3 kali 10 pangkat 3. Sama di sini. Sama. Ya. Jadi itu perhatikan di seperti ini. Dipaham sampai di sini? Ya. Sekarang coba lihat LKPD-nya. Nomor 2. Di situ hilang mungkin. Nah, jadi ini ada. Sekarang ini kecil karena di LKPD di situ hilang lembarannya. Jadi perhatikan di atas. Jadi sekarang pekerjaan kalian sudah nonton video, sudah dijelaskan caranya. Sekarang coba dikerja soal ini dalam kelompok. Ditulis kembali tadi di halaman belakang di bawahnya nomor 1. Oke? Kasih waktu 5 menit, terlalu lama 3 menit dikerjakan. Oke, silahkan. Ya, yang lain karena tidak menulis Ki, coba kerja. Berdasarkan contoh soal yang kita kasihkan di video kan? Saya jelaskan Ki juga masing-masing yang diketahui. Terus Ki mencatat saya juga apa diketahui, apa ditanyakan, kemudian rumusnya. Masing-masing ini nilainya dalam rumus. Yang mana K-nya, yang mana Q1-nya, yang mana Q2-nya, yang mana R kuadratnya. Coba dicakap-cakap. Ya. Ini ada apa? Paham caranya? 5 kali 10 pangkat dikali, nah kali dulu satuan-satuannya semua, jangan dikali dulu bilangan berpangkatnya. Jadi ini dulu kali kan 9 kali 5 kali 5. Oke.
Dicakar mi Hendra, cakar mina, cakar ki kita pakai rumus yang tadi kali itu lari-lari K sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Bukan C nak, kui itu lambangnya muatan Q1 dan Q2. R-nya 5 cm, bukan meter. Jadi 5 kali 10 pangkat minus, seperti tadi contoh di atas, 10 pangkat minus 2 ya, itu. Baru kasih masuk nanti di dalam. Ada yang sudah dapat nak? Sebentar. Soalnya sudah video? Sudah Iqbal? Iya. Rias sudah dapat, Ram dapat Rias. Ilmi sudah. Loh? Oke, siapa yang sudah angkat tangan? Vidya atau Susi, silakan tulis di atas hasilnya supaya diperhatikan juga teman-teman. Enak. Beranikan diri. Tulis diketahuinya, ditanyakannya, kemudian penyelesaiannya. Oke. Kalau sama, nanti kalau benar, nggak sama berarti saya juga. Kalau misalnya salah, diperbaiki. Tidak sesuai body tulisannya. Dia kecil sekali tulisannya. Yang di bawah bisa dilihat. Bisa. Coba Iqbal, Dirki, perhatikan di atas nah. Hendra, perhatikan di atas.
lagi. Perhatikan nih pekerjaannya video di atas. Ya. Coba yang lain yang belum diperbaiki pekerjaannya. Sama kata. Sama. Oke. Coba dicatat dulu ya. Kita sudah paham cara mengerjakan soal tentang unsur belum? Sudah paham? Sudah paham ya? Jadi nanti kalau ada soal lain sudah tahu cara mengerjakannya. Sekarang kembali perhatikan LKPD-nya. Halaman berikutnya ada seperti yang Ibu tampilkan ini. Ada gambar. Jadi ada gambar benda bermuatan negatif positif, negatif negatif. Ada muatannya, ada jarak dan ada gaya. Sekarang tugas kalian coba identifikasi masalah berdasarkan gambar yang ada di sini. Paham lagi? Masih ingat caranya untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah ya? Sama dengan waktu pertemuan yang lalu, yang balon digosok-gosok itu dengan kaywalk. Begitu caranya mengidentifikasi. Perhatikan baik-baik gambarnya. Kira-kira apa yang bisa dirumuskan, permasalahan yang bisa dirumuskan berdasarkan gambar ini, ya? Coba dilihat. Sebentar ya, 5 menit saja. Coba perhatikan ini gambar. Ini kan ada kui. Kui itu apa? Muatan. Muatan R. Jarak F. Dan gaya. Nah, gayanya kalau begini kan tarik menarik. Kalau ini tolak menolak. Coba dari gambar ini apa kira-kira rumusan masalahnya? Ya? Paham? Ditulis di LKPD-nya. Mengerti yang kamu lakukan? Jadi lihat di gambar. Di gambar ini ada apa saja? Ada kui. Kui itu apa? Apa tadi kui? Muat, besar muat. Kalau R, jarak antar muat. F, kira-kira apa masalahnya yang teridentifikasi? Apakah ini saling berhubungan? Apanya yang saling berhubungan? Apakah saling mengaruhi? Ya, coba dituliskan. Sudah tulis di LKPD-nya ya. Paham siapa yang melakukannya? Perhatikan di gambarnya. Perhatikan di gambar. Di gambar ada 2. Ada yang muatannya sejenis. Kalau sejenis kita tolak menolak. Kalau berbeda jenis tarik menarik. Ini ada F itu gaya, Q itu muatan, R itu jaraknya. Nah, coba dari ini gambar apa yang teridentifikasi masalah di sini. Bagaimana pengaruhnya antara ini semua komponen ini. Ya, coba rumuskan ditulis di LKPD. Sudah kakak? Ada kita dapat? Coba saya lihat. Ya. Coba dibaca ya. Coba perhatikan. Coba Rias baca identifikasi masalah yang diperoleh. Satu saja dulu. Buka masker. Bagaimana pengaruh besar muatan terhadap besar gaya kolom? Ya. Jadi bagaimana pengaruh besar muatan terhadap besar gaya kolom? Pengaruhnya besar muatan. Besar muatan dilambangkan apa tadi? Huruf kui. Nah, pisah P1, pisah P2. Jadi bagaimana pengaruhnya kui terhadap F? Ya. Coba yang lain. Rumusan masalahnya yang lain coba baca. Hasilnya seperti bicara. Yang lain pakai hasil kalau kita bicara. Baca yang kedua. Masih soal yang terlalu berdekatan. Jarak. Nah, coba dibaca. Jarak lambangnya R. Berarti pengaruhnya R terhadap F. Pengaruhnya R terhadap F. Masih ada rumusan masalah yang selain daripada Rias dengan Asmian? Tidak ada. Masih ada? Masih ada? Coba dibaca. Apa? Yang ketiga. Apakah jenis muatan positif atau negatif berpengaruh pada besar gaya? Ya, jadi identifikasi masalah yang ketiga, apakah jenis
muatan. Jenis muatan kan ada positif dan ada negatif. Apakah itu berpengaruh terhadap gaya kolom? Ya, jadi ada tiga ya. Ada tiga rumusan masalah tak. Yang pertama, apakah bagaimana pengaruhnya besar muatan terhadap gaya kolom? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruhnya jarak terhadap gaya kolom? Dan yang ketiga, apakah jenis muatan mempengaruhi besar gaya? Oke, jadi itu nanti yang akan kita cari pemecahannya melalui praktikum. Sekarang coba siapkan semua HP-nya. Jaringannya sudah? Sekarang buka Google. Coba buka Google. Sudah buka Google? Buka Google. Bisa Google Chrome, bisa Firefox. Pokoknya mesin pencari. Sudah terbuka? Sekarang coba ketik di atas. Pen, hukum, kolom. Sudah? Pen, hukum, kolom. Sudah? Jadi buka pen, hukum, kolom. Sudah dapat? Yang paling atas kolom laut. Klik. Muncul nih. Seperti itu. Bagaimana? Iqbal sudah muncul? Sekarang mainkan. Play. Tahu jadi mainkan tuh? Play. Nah, tampilannya sama. Sekarang sambil menunggu ini terbuka, buka LKPD-nya kembali. Halaman di bawahnya yang tadi rumusan masalah. Yang nomor 4. Sudah? Buka kembali LKPD-nya nomor 4. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan? Coba perhatikan, saya kasih satu kali contoh. Ya. Jadi klik macro scale. Tampilannya di sini sama tampilannya. Jadi tadi gaya kolom itu yang mempengaruhi yang pertama adalah muatan Q1 dan Q2. Ini nilainya bisa diubah. Caranya mengubah bagaimana? Ini yang diubah. Ini mengubah Q1, ini mengubah Q2. Sedangkan untuk mengubah jaraknya, ini penggaris. Terus, apakah kita harus menghitung lagi pakai rumus K sama dengan F sama dengan kaki lari-lari? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena langsung muncul di sini hasilnya. F-nya F-nya sama dengan sekian Newton dan sekian Newton. Ya? Paham nih? Paham sampai di sini? Saya kasih satu contoh. Misalnya Q1-nya mau kasih jadi misalnya 2 mikrokolom. Satuannya muatan kan kolom, tapi bisa menjadi mikrokolom. Ini kita ubah yang biru. Geser. Ini nilainya 0. Perhatikan 0. Satu garis itu nilainya 2. Kalau di sini berarti nilainya 2, di sini 4, 6, 8, 10. Bangkit. Paham tidak? Paham tidak? Belum paham? Ini bisa dipakai untuk mengubah besar muatan. Cat 1 artinya muatan 1. Misalnya ini 2, 4. Ini kan 4. Berarti muatan 1 nilainya 4. Muatan 2 nilainya
Begitu juga C dengan D ya. Coba ini paham pengertiannya yang D? Ya. Udah. Ininya tetap ya. Muatannya tetap. Yang diubah adalah jaraknya. Catat kita bisa. Sudah sampai di mana? Nanti lagi ini. Lakukan yang B. Sudah. Berapa kita dapat? Berapa? Tulis di sini. Kemudian lakukan lagi yang nomor 3. Ya. Mudah dipakainya toh? Paham tidak? Coba pakai masker ini. Ini tadi sudah minta tahu kenapa bisa begini? 2. Ini sudah cocok. Ini kan 2 lagi. Ini 2. Kemudian jaraknya menjadi 4. Berapa ini? Saya ini kita dapat? Berapa ini? Nah, itu waktu jaraknya 2. Waktu jaraknya 4 berapa kayaknya? Tulis itu. Ya. Kalau sudah nanti ini kerjakan lagi yang bagian C, ya. Nah, mudah juga? Lanjut nah. Sampai di mana, Rias? Sampai C. Oke. Kalau C-nya apa yang ditambah? C-nya itu ininya menjadi ditambah. Nah, oke. Mudah dipakai nanti. Ada yang sudah sampai bagian D? Kalau bagian waktunya sudah selesai untuk pengumpulan data, sekarang coba anak-anakku di bawah tabel di LKPD-nya ada soal 3 nomor. Ada soal 3 nomor. Coba dikerjakan. Ini pengerjaannya, ini analisis data nah, berdasarkan apa yang tadi kamu lakukan pada saat pengumpulan data. Ya. Jadi cocokkan di data yang kamu peroleh dengan literaturmu. Ya. Coba jadi ada soalnya 3 nomor. Sekaligus ya, dengan kalian menganalisis begini sekaligus nanti 3 rumusan masalah yang kita tentukan tadi bisa terjawab di sini. Ya. Silakan coba dikerjakan. Makan ya. Kuis mana? Kuis satunya yang bagian C berapa? 4. Kemudian kuis 2? 4. Kuis 2 juga 4. Berapa jaraknya? 2. Berapa hasilnya? 1 orang dulu. Coba Susi. 502. Oke. Sekarang yang keempat. Coba Rias. Yang keempat kuis satunya berapa? 2. Kuis satunya 2. Kuis 2? Ya? 2. Kuis 1 minus 2. Kuis 1 minus 2. Kuis 2? 2. Nah, berarti dia plus 2. 2. Berapa jaraknya, Nak? 2. Jaraknya 2, berapa hasilnya? Berapa? 81.520. Oke. 80. Kita berapa dapat ini? 89,9. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti ini datanya ya. Kalau ada yang kurang atau lebih, itu mungkin pada saat kalian menggerakkan penggarisnya tidak pas, misalnya tidak pas SMI, mungkin kurang di 1 mili atau bagaimana, ya. Nah, coba jadi lain kali kalau mengerjakan silakan teliti dengan baik-baik. Nah, jadi berdasarkan data ini nah di atas, coba kita analisis ini data, kita jawab itu pertanyaan 3 nomor di LKPD, ya. Coba perhatikan Ki. Coba lihat nomor 1-nya. Yang di sini ditanyakan
terbalik atau berbanding lurus? Berbanding terbalik. Nah, satu nih kesimpulan di situ. Jarak titik-titik dengan gaya kolom. Paham kita? Yang saya maksud? Ya. Sekarang coba ilumi di sini logonya ini. Perhatikan data. Ini kita harus selalu berpatokan dengan data apa? Pada pertama ini muatannya sama, tidak diubah muatannya. Berarti muatannya tetap. Yang diubah adalah jaraknya ditambah atau dikurangi? Ditambah. Kalau jaraknya ditambah sementara muatannya tetap, ini gayanya bertambah atau berkurang? Lihat sih, 89 menjadi 22 itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Berarti kalau jaraknya ditambah, dari data ini bisa disimpulkan kalau jaraknya ditambah maka bagaimana dengan gayanya? Berkurang. Bicara TJ, jangan ditantang itu. Nah, sekarang lihat yang keberapa ini? Nah, ini yang kunynya ditambah. Awalnya 2 menjadi 4. Bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan ini. Yang tadi pertama. Ini kunynya yang ditambah. Kalau jaraknya tetap, jaraknya 2, tetap jaraknya 2 ya. Nah, kunynya yang bertambah dari 2 menjadi 4. Perhatikan dibandingkan ini. Ditambah atau berkurang? Bertambah. Ya, bertambah. Nah, berarti kalau seperti itu, kalau muatannya bertambah, gayanya kalau gayanya muatannya ditambah, gayanya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau jaraknya bertambah, gayanya bertambah atau berkurang? Saya coba tadi bunyinya hukum kolom. Apa bunyinya hukum kolom? Berbanding lurus dengan besar koordinat dan berbanding terbalik dengan jarak. Paham tadi? Nah, sekarang coba dianalisis itu, dikerja analisis datanya. Pahamin kerja juga. Ini datanya dibaca baik-baik, ya. Kemudian dijawab dulu pertanyaan. Lihat, diperhatikan di datanya. Ini besar muatannya tetap. Ini jaraknya dari 2 menjadi 4. Berubahnya bagaimana? Berubahnya naik atau turun? Naik, berarti bertambah. Kalau jaraknya ditambah, bagaimana gayanya kita lihat? Naik atau turun? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah, dari situ sesuai dengan hukum kolom tidak? Sesuai. Jarak itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Itulah artinya berbanding terbalik. Kalau yang satunya naik, yang satu turun. Kalau yang satu turun, yang satu naik. Itu yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus, kalau yang satu naik, yang satu juga naik. Yang satu turun, yang satu juga turun. Sekarang kalau jarak terhadap gaya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Perhatikan, berbanding lurus atau berbanding terbalik? Nah, kalau ini bertambah, ini berkurang. Berarti lurus atau terbalik? Terbalik. Itu jarak. Sekarang lihat di muatannya. Ini muatannya tadi 2, ini 4. Ya. Nah, kalau muatannya ini bertambah dari 2 menjadi 4, jaraknya kan tetap 2. Kalau ini bertambah, bagaimana dengan gayanya antara ini? Naik atau turun? Naik. Berarti besar muatannya dikasih naik atau turun? Kasih naik. Jadi kalau besar muatannya naik, gayanya naik atau turun? Naik. Berarti kalau sama-sama naik, berbanding lurus. Amin. Ya nih. Tidak, paham. Baca dari kamu. Nah, coba perhatikan di sini.
jarak mempengaruhi besar gaya. Mana jarak di sini? Saya letak yang mana jarak? Ini tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pengaruhnya jarak terhadap gaya? Berarti antara ini dengan ini. Perhatikan di sini. Kalau jaraknya 2, gayanya berapa nih? 89. Ya. Sekarang gayanya jaraknya ditambah jadi 4. Kalau ditambah jaraknya jadi 4, bagaimana ini? Nah, dari ini dan ini mana naik atau turun? Tuh, turun. Ini tadi naik atau turun? Ini naik, ini turun. Berarti yang satu naik, yang satu turun. Jadi kalau misalnya dibalik, yang jaraknya saya kasih turun, gayanya bagaimana? Naik. Nah, begitu hubungannya jarak dengan gaya. Jadi begini, kalau satu naik, gaya turun. Kalau jarak turun, gaya naik. Itu yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Nah, sekarang perhatikan yang nomor 2. Pertanyaannya nomor 2. Pengaruhnya besar muatan terhadap gaya. Yang mana di sini besar muatan? Berarti bukan lagi yang diperhatikan. Ini lagi. Nah, yang mana yang naik di sini dari 2 menjadi 4. Ini dari 2 menjadi 2 kan tetap. Dari 2 menjadi 4. Berarti perhatikan di sini. Kalau 2 dari menjadi 4 dikasih naik atau dikasih turun? Perhatikan di gayanya. Dari berapa ini? 89 menjadi ya, naik atau turun? Naik. Ini tadi dikasih naik 2 menjadi 4 naik. Berarti sama-sama naik. Kalau muatannya dikasih naik, gayanya juga naik. Kalau muatannya saya kasih turun, gayanya juga akan turun. Itu yang dimaksud dengan berbanding lurus. Paham kan begitu? Nah, kalau jarak tadi begini, kalau besar muatan sama, ya? Paham ya? Coba lanjut. Begitu dia nanti ini pengaruhnya minus-minus. Sudah? Belum? Apa dipahami tuh? Enggak dipahami. Tidak dipahami? Nggak kasih paham. Nah, pertanyaannya nomor 1. Apakah jarak mempengaruhi gaya? Mana jarak di sini? Tabelnya jarak. Ini. Mana tabelnya gaya? Ini. Berarti sandingkan ini dengan ini. Ketika jaraknya 2, berapa mau gayanya? Nah, ketika jaraknya 4, berapa gayanya? Nah, ini 2 ke 4 naik atau turun? 2 ke 4 naik atau turun? Naik. Ini naik atau turun? Berarti 1 naik, 1 turun. Jaraknya dikasih naik, gayanya turun. Kalau saya balik bukan begitu. Kalau jaraknya saya kasih turun, gayanya pasti naik. Berarti dia berbanding lurus atau terbalik? Terbalik. Sekarang pertanyaan kedua. Pengaruhnya besar gaya, pengaruhnya besar muatan. Besar muatan itu kui. Berarti ini lagi disandingkan dengan ini. Lihat yang mana yang berubah di sini. 2. Ini tidak bisa karena sama-sama nih. 2 dengan 4. Ini naik dah. Nah, perhatikan gayanya. Naik atau turun? 89 menjadi 300. Naik. Naik atau turun? Naik. Sekarang jadi besar gayanya naik, besar muatannya naik, gayanya naik. Jadi begini. Besar muatan naik, gaya naik. Besar muatan saya kasih turun, gaya juga turun. Berbanding apa namanya? Nah, oke, kita lanjut. Begitu juga nanti yang minus-minus. Kalian sudah selesai mengumpulkan data, sudah menganalisis datanya ya? Sudah dijawab pertanyaannya di LKPD? Iya. Jadi sekarang saya minta masing-masing 1 orang tiap kelompok bacakan atau presentasikan hasil analisis datanya. Datanya tidak usah dibacakan karena datanya sudah sama ya, sama dengan yang di atas ini. Nah, sekarang analisisnya saja kelompok 1 coba. Siapa kelompok 1? Hikmah. Berdiri Hikmah. Berdiri coba supaya tentara kita yang baca. Dibaca saja nomor 1. Jika jarak muatan bertambah, maka besar gaya bertambah. Yang lain perhatikan. Perbandingannya terbalik. Ya, terus yang kedua. Jika besar muatan bertambah, maka besar gaya bertambah, berarti perbandingannya lurus. Ya, terus. Tidak
coba kelompok 2. Kelompok 2. Dina. Baca. Jaraknya bertambah maka jaraknya berkurang. Jadi hubungan antara jarak dan gaya berbanding terbalik. Jika besar muatan dengan Baik, perhatikan Nak. bertambah. Jadi hubungan antara besar muatan dan gaya berbanding lurus. Jenis muatan tidak berpengaruh pada Jadi jenis muatan tidak berpengaruh terhadap gaya. Jadi saya mau dengar dulu satu-satu, nanti kita bandingkan. Hasilnya sama. Silakan di sini. Susan, silakan Susan. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan yang berpengaruh besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jika adanya perubahan antara jarak dan muatan, maka gaya akan berkurang dari antara jarak dan muatan berbanding terbalik. Kedua, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jika besar muatan bertambah, maka gaya akan bertambah. Jadi hubungan tersebut adalah berbanding lurus. Ketiga, bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatannya berbeda? Apakah jenis muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jika muatan jenis berbeda, maka jenis muatan tidak mempengaruhi gaya, maka muatan tersebut berbanding lurus. Jadi coba Pak, baca saja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baca saja. Langsung hasilnya, nggak usah dibaca soalnya. Yang ini, mana berdiri baca. Tidak apa-apa dibaca. Tidak masalah-salah. Kita ini belajar memang untuk memperbaiki yang salah. Kalau sudah benar, supaya lebih tahu. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Yang lain perhatikan teman-teman. Jika jarak ditambah maka gaya volume berkurang, jadi hubungan antara jarak muatan dan berubah gaya berbanding terbalik. Kedua, Dua, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jika jarak kedua muatan ditambah, maka besar gaya akan berkurang di antara jarak kedua, maka muatan dan gaya berbanding lurus. Tiga, bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatan berbeda? Apakah jenis muatan mengalami besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik? Jenis muatan tidak berpengaruh. ya jadi yang lainnya didengar saja dulu kan nanti ditanggapi. Sekarang coba kelompok 5. Baca nomor 1, 2, 3. Silakan. Enak, beranikan diri. Harus diberani, bukan kesalahan dilakukan. Berdiri saja. Baca saja langsung jawabannya. Ya. Yang lainnya perhatikan, Nak. Bandingkan nanti dengan yang ada yang tadi saya dapat kata berbeda. Jarak kurang maka gaya Buka, Mas. maka hubungan antara jarak dan gaya berbanding terbalik. Jika besar muatan bertambah maka besar gaya juga berkurang. Jadi hubungan antara besar muatan dan besar gaya berbanding lurus. Jenis muatan negatif dan positif tidak berpengaruh pada dasar muatan terhadap besar gaya kurung. Ya. Coba perhatikan dulu kemarin dari kelima kelompok tadi ada yang saya dengar berbeda. Nomor 1-nya sama ya, rata-rata nomor 1 dengan nomor 3 sama. Nomor 1 itu berbanding terbalik. Kemudian yang ke nomor 3 itu ada pengaruh atau tidak ada pengaruh? Tidak ada pengaruh. Jadi nomor 3 itu tidak ada pengaruh, tapi ada tadi saya dengar tulis berbanding lurus. Jadi tidak perlu dituliskan berbanding lurus karena tidak ada pengaruh. Ya, tinggal diperbaiki. Kemudian tadi ada yang mendapatkan berbeda dari temannya? Atau cuma ibu yang dengar? Ada yang berbeda dari temannya?
sudah cocok nih berbanding lurus, tapi salah tulis nih. Nah, tulis nih di situ jarak. Jadi bukan jarak yang nomor 2, tapi besar muatan. Oke, jadi sampai di sini paham tidak? Semua ya, sudah semua mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang waktunya kita menyimpulkan hasil pengamatan kita hari ini. Coba saya satu-satu saja ya, satu kelompok saja. Silakan. Kelompoknya kelompok 2, kelompoknya Ilmi. Dibacakan kesimpulannya. Nurlina kembali, boleh. Besar suara tak? Supaya yang lainnya juga dengar. Jadi tadi ada 3 rumusan masalah kan? Masih ingat 3 rumusan masalahnya? Bagaimana pengaruh jarak terhadap besar muatan? Bagaimana pengaruh jarak terhadap deret kolom? Bagaimana pengaruh besar muatan terhadap deret kolom? Dan bagaimana pengaruh jenis muatan? Sekarang silakan disimpulkan. Kemudian kesimpulan kedua, Jika besar muatan bertambah, maka gayanya juga bertambah. Jadi hubungan antara besar muatan dan gaya berbanding lurus. kemudian kesimpulan ketiga. Jadi semakin tidak berpengaruh pada Jadi 3 kesimpulannya ya dari hasil pengamatan kita hari ini dengan aplikasi PET. Jadi tadi sudah terjawab rumusan masalahnya ya. Anak-anakku sekalian coba perhatikan. Jadi 3 rumusan masalah tadi terjawab. Yang pertama pengaruh besar muatan terhadap besar gaya kolom. Pengaruhnya adalah berbanding besar muatan berbanding lurus. Kemudian yang kedua pengaruhnya jarak terhadap besar muatan adalah berbanding terbalik. Oke, pintar. Kemudian pengaruhnya jenis muatan positif atau negatif terhadap gaya kolom bagaimana? Tidak berubah atau tidak ada pengaruh. Oke. Pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, coba perhatikan di tayangan di atas. Jadi untuk mengulangi sedikit yang tadi Akal angkat. Jadi penyelidikan kolom itu dilakukan oleh Charles Augustin Kolom. Makanya hasilnya dinamakan dengan hukum kolom. Ya. Jadi mereka saat itu tidak pakai seperti kalian tadi pakai HP. Zaman dahulu itu tidak ada HP, ya. Jadi mereka melakukan percobaannya dengan neraca puntir. Ini namanya neraca puntir, nah. Jadi ada bulan-bulan muatannya, kemudian ada jaraknya. Nah, dari situ mereka hitung kalau jaraknya diubah, kalau muatannya diubah, bagaimana besar gaya. Seperti yang kalian tadi lakukan. Kemudian bunyi hukum kolom. Tadi sudah tahu ya. Ya, besar gaya tarik menarik atau tolak
Intinya begitu. Oke, jadi itu gunanya penangkal petir. Jadi itu petir yang awan yang muatannya negatif loncat ke bumi yang muatannya positif. Kalau kena rumah yang tidak ada penangkal petirnya atau kena orang, maka akan tersengat, ya, hancur. Tapi kalau ada penangkal petir itu nak puncaknya rumah. Tapi ini sampai ke dalam tanah, dihubungkan ke tanah. Jadi itu loncatannya dari awan ditangkap oleh ujungnya penangkal petir. Nanti dialirkan turun ke tanah, kembali netral. Jadi bukan di rumah yang kena, ya. Begitu prinsip kerjanya. Kegiatan penutup hari ini kita simpulkan sama-sama pelajaran hari ini berdasarkan tujuan tadi. Masih ingat tadi ada berapa tujuan? Ada tujuan pembelajaran pertama tadi ada 7. Ya, kita coba simpulkan. Yang pertama, bunyi hukum Coulomb. Satu orang bacakan bunyi hukum Coulomb. Ilmi. Apa bunyinya hukum Coulomb tadi? Nah, yang bisa tulis. Ada tadi kita tulis bunyi hukum Coulomb. Coba dibacakan. Yang lain dengar kesimpulannya. Sekarang yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb apa dan apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sekarang yang ketiga, rumusnya hukum Coulomb. Rumus menghitung gaya Coulomb bagaimana? Yang gampang ingat? Ya, K itu lari atau F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, bagaimana hubungan antara jarak dengan gaya Coulomb? Hubungannya jarak dengan gaya Coulomb berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Kemudian hubungannya besar muatan dengan gaya Coulomb berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Kemudian yang terakhir, Hendra, yang paling jarang bicara. Apakah jenis muatan berpengaruh atau tidak? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh terhadap besar muatan. Jadi jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang silakan rapikan bukunya di tengah. Kita lakukan evaluasi atau penilaian untuk pembelajaran hari ini. Sudah siap? Jadi seperti minggu lalu, kalian jawab ya, disilang. Tulis nama 2 kali, tulis nama di soal dan tulis nama di lembar jawaban. Caranya sama seperti minggu lalu ya. Kita ingat tidak? Jarak-jarak. Di sini
jawaban penilaian yang 10 nomor, kemudian sudah mengisi instrumen penilaian diri, ya. Kemudian ada angket untuk penerapan aplikasi PET, ya. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini, susah atau mudah? Susah mudah atau susah mudah? Lebih banyak susahnya atau mudahnya? Nah, bilang susah dan bilang mudah, ya. Jadi belajar kinaya baik-baik. Bagaimana penggunaan aplikasi PET-nya? Gampang digunakan atau susah? Menarik atau tidak menarik? Daripada pakai hitung-hitung, ya. Nah, lebih enak gitu lah. Geser dapat hasilnya. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang medan listrik, ya. Medan listrik. Jadi kalian pernah dengar medan magnet? Nah, ini bukan medan magnet, ini medan listrik. Sama, kita tetap akan menggunakan aplikasi PET, ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Silakan Agatha pimpin doa teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa supaya terhindar dari mara bahaya. Doa dimulai. Ya, oke anak-anakku, jadi jangan lupa ya tetap jaga kesehatan. Itu maskernya jangan cuma karena ditegur terus dipakai. Jadi itu masker dipakai terus kalau keluar, ya. Dengan temannya juga, nggak usah nih kurang-kurang dulu. Jaga jaraknya baik-baik, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita segera belajar sebagaimana mestinya, ya. Sekian kali pertemuan dalam satu